Sebelum mempelajari materi lebih dalam, supaya teman-teman nggak penasaran nih, untuk apa sih kita belajar SPLDV? Mari kita simak cerita berikut. Pada suatu pagi, Nadia sedang menunggu Silmi untuk jogging bersama. Saat menunggu, Nadia bertemu dengan Putri dan Kinan. Sambil jogging, ternyata mereka membawa bekal beberapa kaleng Milo dan beberapa bungkus roti. Lalu Nadia bertanya kepada Putri dan Kinan, berapa harga sekaleng Milo dan sebungkus roti yang mereka beli? Tapi sayangnya Putri dan Kinan tidak tahu, karena mereka tidak meminta struk pembeliannya. Tapi Putri ingat, dia membayar 17.000 untuk 2 bungkus roti dan sekaleng Milo. Sedangkan Kinan membayar 25.000 untuk 2 bungkus roti dan 2 kaleng Milo. Lalu berapa uang yang harus Nadia bayar jika Nadia ingin membeli juga nih 3 bungkus roti dan sekaleng Milo? Lalu Nadia juga ingin mentraktir Silmi sekaleng Milo dan sebungkus roti. Ternyata permasalahan Nadia ini bisa diselesaikan secara matematika loh. Dalam matematika, namanya adalah SPLDV. Supaya kamu bisa menolong Nadia menyelesaikan masalah ini, mari kita pelajari dulu materinya. Sebelum kita membahas materi secara lengkap, sekarang kita perhatikan peta materinya dulu. Yang akan kita bahas adalah PLDV. Nanti, di sini dibahas pengertiannya dan gimana cara penyelesaiannya. Terus untuk SPLDV-nya nanti, dibahas dulu pengertiannya. Lalu, gimana aja sih metode penyelesaiannya? Untuk SPLDV ini, metode penyelesaiannya itu ada 3 macam. Bisa dengan grafik, dengan substitusi, dan dengan eliminasi. Dan yang terakhir, nanti kita pelajari gimana penerapan SPLDV ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, di antara kamu, apakah sudah ada yang pernah mendengar apa itu PLDV? Nah, untuk lebih jelasnya, kamu bisa memperhatikan contoh berikut ini. 6x ditambah 7y sama dengan 16.500. Di sini kamu bisa melihat bahwa persamaan tersebut memiliki 2 variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Masing-masing variabelnya berpangkat 1. Lalu apabila digambarkan dalam sistem koordinat kartesius, persamaan ini akan menghasilkan garis lurus atau linear. Jika kamu ingin mencari titik potong pada sumbu x, maka y bernilai 0. Diperoleh x sama dengan 2750. Jadi, titik potong pada sumbu x adalah 2750,0. Lalu, untuk mencari titik potong pada sumbu y, maka yang bernilai 0 adalah x. Diperoleh y sama dengan 2357,14. Jadi, titik potong pada sumbu y adalah 0,2357,14. Hubungan antara kedua titik potong ini menghasilkan garis lurus. Terus, bagaimana letak titik dengan nilai x dan y yang lainnya? Letak titik dengan nilai x dan y yang lainnya jika saling dihubungkan, maka juga akan menghasilkan garis lurus. Dari penjelasan yang telah kita bahas, dapat diketahui bahwa PLDV adalah singkatan dari persamaan linear 2 variabel yang memiliki bentuk umum dalam x dan y adalah ax ditambah by sama dengan c, dengan a, b, dan c merupakan bilangan real atau nyata. Jadi, dapat kita simpulkan, karena persamaan tersebut menghasilkan garis lurus atau linear dalam koordinat kartesius, maka disebut persamaan linear. Lalu, karena persamaan linear ini terdiri dari 2 variabel yang berpangkat 1, maka disebut persamaan linear 2 variabel.
Lanjut ya. Berikutnya kita bahas contoh soalnya nih, supaya kamu bisa lebih paham. Mari kita tentukan manakah di antara persamaan ini yang merupakan PLDV. Ada persamaan 1 dan persamaan 2. Mari kita kerjakan bersama-sama. X dikali X ditambah 7 sama dengan X kuadrat dikurang 8Y. Kita kalikan dulu ke dalam X-nya, jadinya gitu. Lalu untuk ruas kiri dan kanannya sama-sama dikurangi dengan X kuadrat dikurang 8Y. Jadinya gitu. Kita dapat persamaan 7X ditambah 8Y sama dengan 0. Kira-kira bentuk persamaan yang ini termasuk dalam bentuk umum PLDV atau enggak nih? Betul ya. Untuk persamaan yang pertama itu merupakan PLDV. Kalau persamaan yang kedua gimana? Persamaan yang ini untuk ruas kiri dan kanannya pertama sama-sama kita kalikan dengan MN dulu. Supaya apa? Supaya bisa jadi lebih sederhana. Jadinya gitu. Nah, bentuk umum dari PLDV enggak nih yang ini? Enggak ya. Jadi bukan PLDV. Kalau misalnya masih penasaran, kamu bisa coba ini, gambar grafiknya. Kurang lebih kayak gini. Yang ini untuk persamaan yang pertama, terus yang ini untuk persamaan yang kedua. Bisa kita lihat udah jelas ya, berbeda. Kalau gambar grafik persamaan yang pertama, berupa garis lurus yang melalui titik 0,0. Sedangkan untuk grafik persamaan yang kedua, berbentuk parabola. Jadi jelas bukan grafik dari PLDV. Misalkan kita punya suatu PLDV, terus kayak mana nih cara menyelesaikannya? Sebelumnya, untuk syarat dari penyelesaian PLDV itu ada dua, yaitu yang pertama, jika suatu nilai disubstitusikan pada sebuah variabel, maka kita peroleh nilai variabel lain, di mana keduanya merupakan penyelesaian dari PLDV. Terus syarat yang kedua, untuk sebuah PLDV terdapat lebih dari satu penyelesaian. Maksudnya gimana nih? Kamu bisa perhatikan contoh berikut ini. Tentukan penyelesaian dari X ditambah 2Y sama dengan 8, dengan X dan Y adalah bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, supaya terlihat hubungan antara X dan Y, kita buat ke dalam sebuah tabel. Pada tabel, terdapat nilai X dan nilai Y-nya. Jika kita substitusikan nilai X adalah min 2, maka kita dapat Y sama dengan 5. Jika X 0, Y-nya 4. X-nya 2, Y 3. X 4, Y 2. X6 Y sama dengan 1, X8 Y sama dengan 0, dan X10 Y sama dengan min 1. Jadi, dari tabel ini kita bisa dapat himpunan penyelesaiannya, yaitu beberapa titik seperti titik min 2,5, 0,4, 2,3, 4,2, 6,1, 8,0, 10, min 1, dan seterusnya. Kita lanjut dengan menggambar grafik penyelesaian dari PLDV. Dengan menggunakan hubungan nilai X dan Y pada tabel sebelumnya menjadi titik-titik yang dilalui oleh garis lurus. Dari tabel kita dapat titik-titik min 2,5, 0,4, 2,3, 4,2, 6,1, 8,0, dan 10, min 1. Jika kita hubungkan semua titik yang kita dapat, maka akan menghasilkan garis lurus. Jadi, inilah bentuk grafik yang merupakan penyelesaian dari PLDV-nya.
Jika tadi kita membahas tentang persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan PLDV, sekarang kita masuk pada sistem persamaan linear dua variabel yang disingkat dengan SPLDV. Misalkan ada dua PLDV, yaitu X ditambah Y sama dengan 5 dan 2X dikurang Y sama dengan 4. Pada persamaan ini, kita substitusikan nilai X, misalkan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2, maka diperoleh X ditambah Y sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka ini merupakan kalimat yang benar. Untuk persamaan yang kedua, 2X dikurang Y sama dengan 2 dikali 3 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, yang ini juga merupakan kalimat yang benar. Jika kita perhatikan, pengganti X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 memenuhi persamaan X ditambah Y sama dengan 5 maupun 2X dikurang Y sama dengan 4. Jadi, kedua persamaan itu mempunyai penyelesaian yang sama, yaitu pasangan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Dalam hal ini, X ditambah Y sama dengan 5 dan 2X dikurang Y sama dengan 4 disebut sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV karena memiliki penyelesaian yang sama. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV ini dalam X dan Y terdiri atas dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Dan persamaan yang kedua, A2X ditambah B2Y sama dengan C2 yang memiliki penyelesaian yang sama, di mana A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 adalah bilangan real atau nyata. Gimana bentuk grafik penyelesaian SPLDV yang tadi? Sekarang kita gambarkan grafiknya. Untuk langkah yang pertama yang harus kita cari adalah titik potong pada sumbu X dan juga pada sumbu Y. Untuk apa? Agar kamu bisa menentukan letak garis dari persamaannya masing-masing. Untuk persamaan yang pertama yaitu X ditambah Y sama dengan 5, titik potong pada sumbu Y, maka X sama dengan 0. 0 ditambah Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Jadi titik potong pada sumbu Y-nya adalah 0,5. Untuk titik potong pada sumbu X, maka Y sama dengan 0. Jadi X ditambah 0 sama dengan 5. X sama dengan 5, maka titik potong pada sumbu X adalah 5,0. Maka kita dapat garis dari persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua yaitu 2X dikurang Y sama dengan 4. Titik potong pada sumbu Y, maka X sama dengan 0. Jadi 0 dikurang Y sama dengan 4. Min Y sama dengan 4. Y sama dengan min 4. Jadi titik potong pada sumbu Y adalah 0, min 4. Untuk titik potong pada sumbu X, maka Y sama dengan 0. Jadi, 2X dikurang 0 sama dengan 4. 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. Maka titik potong pada sumbu X-nya adalah 2,0. Jadi, kita dapat garis dari persamaan yang kedua. Setelah kita gambarkan garis dari kedua persamaan, akan terlihat kedua garis berpotongan pada titik 3,2 yang merupakan penyelesaian dari SPLDV-nya. Terdapat beberapa metode untuk menyelesaikan SPLDV. Supaya kamu bisa lebih paham, mari kita coba contoh soal berikut. Diketahui SPLDV 2X ditambah Y sama dengan 3 dan X dikurang 3Y sama dengan 5. Yuk cus kita tentukan penyelesaiannya. Ada 3 metode nih, metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Untuk penyelesaian SPLDV dengan metode grafik, yang pertama kita cari adalah menentukan titik potong pada sumbu X
dan titik potong pada sumbu Y. Supaya kamu bisa tahu nih di mana posisi garis dari masing-masing persamaan itu berada. Jika mencari titik potong pada sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Dan sebaliknya, untuk mencari titik potong pada sumbu Y, maka nilai X yang 0. Untuk persamaan yang pertama yaitu 2X ditambah Y sama dengan 3, jika X-nya 0, kita dapat Y-nya sama dengan 3. Jika Y-nya 0, kita dapat X-nya sama dengan 3/2. Kemudian kita hubungkan kedua titik yang sudah kita dapat, maka kita peroleh garis lurus dari persamaan 2X ditambah Y sama dengan 3. Untuk persamaan yang kedua yaitu X dikurang 3Y sama dengan 5. Jika X-nya 0, maka Y-nya kita dapat min 5/3. Jika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 5. Kita hubungkan kedua titik menjadi garis lurus dari persamaan yang kedua yaitu X dikurang 3Y sama dengan 5. Jadi kita dapat penyelesaian SPLDV-nya yaitu titik 2, min 1 yang merupakan titik perpotongan garis dari persamaan pertama dan garis dari persamaan yang kedua. Paham ya? Kita lanjut metode penyelesaian SPLDV yang kedua adalah substitusi. Pada persamaan yang pertama kita ubah ke bentuk Y sama dengan. Caranya kita menghilangkan X pada ruas kiri. Maka ruas kiri dan kanannya sama-sama dikurangi dengan 2X. Jadi kita dapat persamaan Y sama dengan 3 dikurang 2X. Pada persamaan kedua yaitu X dikurang 3Y sama dengan 5, kita substitusikan nilai Y menjadi 3 dikurang 2X. Maka X dikurang 3, Y-nya kita ubah menjadi 3 dikurang 2X sama dengan 5. X min 3 dikali 3 jadinya min 9. Min 3 dikali min 2X jadinya plus 6X sama dengan 5. X ditambah 6X sama dengan 7X. Untuk menghilangkan min 9 pada ruas kiri, maka untuk ruas kiri dan kanannya sama-sama kita tambahkan dengan 9. Jadi di ruas kiri min 9 ditambah 9 itu habis. Untuk di ruas kanannya 5 ditambah 9 jadinya 14. 7X sama dengan 14. X-nya berarti 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi kita dapat nilai X adalah 2. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai Y, maka nilai X sama dengan 2 tadi yang sudah kita dapat disubstitusikan pada persamaan Y sama dengan 3 dikurang 2X. Jadinya Y sama dengan 3 dikurang 2, X-nya kita ganti menjadi 2. Jadi 3 min 2 dikali 2 itu min 4, jadinya 3 dikurang 4 sama dengan min 1. Jadi kita dapat Y-nya itu min 1. Nah, selesai kan? Kita dapat X-nya sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1. Gampang kan? Gampang banget ya. Metode penyelesaian yang ketiga namanya eliminasi. Eliminasi ini bisa dilakukan dengan penjumlahan bersusun. Kayak gini. Kita harus tentukan dulu nih variabel X atau Y yang mau kita eliminasi atau kita hilangkan. Misal kita eliminasi Y-nya dulu. Maka untuk persamaan yang pertama kita kalikan 3 supaya Y-nya nanti sama dengan persamaan yang kedua. Jadi untuk persamaan yang pertama 2X dikali 3 jadinya 6X, Y dikali 3 jadinya 3Y, 3 dikali 3 jadinya 9. Jadi untuk persamaan yang pertama kita ubah menjadi 6X ditambah 3Y sama dengan 9. Untuk persamaan yang kedua itu tetap. Jadinya persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua kita tambahkan. 6X ditambah X jadinya 7X, 3Y ditambah min 3Y itu habis. 9 ditambah 5 jadinya 14. 7X sama dengan 14. X sama dengan
Jadi 14 dibagi 7, jadi X sama dengan 2. Lalu untuk mendapatkan nilai Y, kita eliminasi X. Maka persamaan yang pertama itu tetap, dan persamaan yang kedua kita kalikan 2, supaya nanti X-nya sama dengan persamaan yang pertama. Jadi kita dapat 2X ditambah Y sama dengan 3. Persamaan yang kedua kita kali 2, X dikali 2, 2X. Min 3 dikali 2, jadinya min 6X. 5 dikali 2, jadinya 10. Jadi untuk persamaan pertama dan kedua kita kurangi, supaya X-nya habis. 2X dikurang 2X, habis. Y dikurang min 6Y, jadinya 7Y. 3 dikurang 10, jadinya min 7. 7Y sama dengan min 7. Y-nya min 7 dibagi 7, jadinya Y kita dapat min 1. Kita dapat penyelesaian SPLDV-nya, yaitu X sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan min 1. Jadi penyelesaiannya sama ya, baik kita menggunakan metode grafik, substitusi, maupun eliminasi. Sekarang kita masuk ke penerapan SPLDV. Misalkan kita punya soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menentukan persoalan tersebut itu termasuk dalam SPLDV atau tidak, ada 2 ciri-cirinya. Misalkan yang pertama, di mana 2 besaran dalam soal tersebut belum diketahui. Terus yang kedua, sekurang-kurangnya terdapat 2 kalimat dalam soal itu yang menghubungkan kedua besaran tersebut. Maka soal cerita tersebut kemungkinan besar dapat diselesaikan dengan menggunakan SPLDV. Dari permasalahan Nadia pada cerita di awal tadi, kita bisa nih memecahkan masalah tersebut dengan cara matematikanya. Sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari beberapa cara penyelesaian SPLDV ini. Nah, pada contoh kali ini kita akan menggunakan cara campuran. Yang pertama, kita akan menggunakan cara eliminasi. Di cerita awal tadi, Kinan bilang kalau ia membeli 2 bungkus roti dan 2 kaleng Milo dengan membayar 25.000. Lalu Putri juga bilang dia membeli 2 bungkus roti dan sekaleng Milo dengan membayar 17.000. Lalu, kedua pernyataan Kinan dan Putri ini bisa kita kurangi. Kita dapat 2 bungkus roti dikurang dengan 2 bungkus roti, jadinya habis. Untuk 2 kaleng Milo kita kurangi dengan sekaleng Milo. Jadinya sekaleng Milo sama dengan 25.000 dikurang 17.000. Jadi kita dapat harga sekaleng Milo adalah 8.000. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui harga sebungkus roti? Kita bisa menggunakan cara substitusi, yaitu memasukkan harga sekaleng Milo ke dalam pernyataan Putri ataupun Kinan. Pada contoh kali ini kita menggunakan pernyataan dari Putri, yaitu dia membeli 2 bungkus roti dan sekaleng Milo dengan membayar 17.000. Nah, untuk sekaleng Milo bisa kita ganti menjadi 8.000. Jadinya 2 bungkus roti ditambah 8.000 sama dengan 17.000. 2 bungkus roti sama dengan 17.000 dikurang 8.000. Jadi 2 bungkus roti sama dengan 9.000. Nah, sebungkus rotinya sama dengan 9.000 dibagi 2. Jadi kita dapat harga sebungkus roti sama dengan 4.500. Sekarang kita menghitung berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan Nadia. Nadia ingin membeli 3 bungkus roti dan sekaleng Milo. Dan Nadia juga akan mentraktir Silmi sebungkus roti dan sekaleng Milo. Jadi, Nadia membeli 4 bungkus roti dan 2 kaleng Milo. Harga sebungkus roti tadi 4.500, kita kalikan 4.
Kemudian harga sekali Milo adalah 8.000 dikali 2. 4 dikali 4.500, 18.000. 2 dikali 8.000, 16.000. Jadi 18.000 ditambah 16.000 sama dengan 34.000. Jadi jumlah uang yang harus dikeluarkan Nadia adalah 34.000. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat ya, khususnya bisa membantu kamu nih buat lebih memahami materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.